Prime Minister of the State of Israel. By the President of Indonesia. By the President of Indonesia. Waduh, Benyamin Netanyahu tiba-tiba menyebut nama Indonesia di konferensi internasional PBB. Ada apa? Benarkah Israel murka? Inilah 7 fakta sesungguhnya yang terungkap. Halo, hai sahabat Angkara Data. Harapan akan kemerdekaan Palestina semakin terlihat. Hal ini begitu jelas dengan semakin banyaknya negara-negara yang memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui solusi 2 negara atau two-state solution. Yang terakhir di bulan September 2025, terdapat 9 negara baru yang akhirnya mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini membuat masa depan Palestina untuk meraih kemerdekaan semakin besar. Di sisi lain, pada bulan yang sama yaitu September 2025, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tiba-tiba menyebut nama Indonesia di depan internasional. Waduh, ada apa? Benarkah Israel murka? Inilah 7 fakta yang terungkap. 1. Konferensi Internasional PBB 2025. Pada hari Senin tanggal 22 September 2025, akhirnya Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB digelar. Konferensi internasional ini diadakan di New York, Amerika Serikat, dan dihadiri oleh pemimpin dari berbagai negara termasuk Indonesia. Ini juga merupakan sidang Majelis Umum PBB ke-80 dan menjadi kesempatan bagi setiap negara untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka. Terdapat 12 kepala negara yang diberikan kesempatan untuk berpidato dalam konferensi internasional PBB kali ini. 2. Pidato Presiden Prabowo. Bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Brazil, Luiz da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas dan lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam pidato di konferensi internasional PBB. Presiden Prabowo mengatakan bahwa dunia harus memiliki Palestina yang merdeka dan harus mengakui hal itu sambil tetap menghormati dan menjamin keamanan Israel. Hanya dengan demikian perdamaian sejati dapat dimiliki. Presiden Prabowo juga menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi 2 negara ini demi terciptanya perdamaian. Tiga, dunia puji pidato Presiden Prabowo. Pidato dari Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan dukungan, antusias, dan tepuk tangan dari berbagai negara di dunia. Salah satunya Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mendukung penuh visi dari Presiden Prabowo Subianto. Amerika Serikat juga memberikan pujian. Meski Amerika Serikat mendukung penuh Israel, namun Presiden Donald Trump juga memuji ketegasan dan energi dari Presiden Prabowo dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian. 4. Pidato Perdana Menteri Israel Netanyahu. Pada tanggal 26 September 2025, Israel mendapatkan kesempatan untuk berpidato yang diwakili oleh Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu. Isi pidato dari Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB berfokus pada Israel dan Palestina. 5. Banyak negara yang walk out. Saat Netanyahu akan berpidato, tiba-tiba sebanyak 180 pemimpin negara yang memilih keluar atau walk out dari 193 negara yang hadir. Perwakilan negara atau delegasi ini ada yang meninggalkan sebagian anggotanya dalam ruangan dan ada yang memilih keluar semua. Beberapa negara yang memilih walk out tersebut diantaranya Arab Saudi, Turki, Afrika Selatan, Spanyol, Brazil, Tiongkok, dan Korea Selatan.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Israel dan juga sebagai dukungan penuh terhadap two-state solution atau solusi dua negara. 6. Netanyahu sebut Indonesia. Meski banyak negara yang keluar, Perdana Menteri Israel, yaitu Benyamin Netanyahu, tetap melanjutkan pidatonya. Dan yang mengejutkan lagi adalah Netanyahu tiba-tiba menyebut nama Indonesia di dalam pidatonya. Netanyahu mengatakan, "Saya ingin mengingatkan kembali pidato Presiden Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Saya rasa ini akan terjadi di masa depan." Sontak, pernyataan Netanyahu ini tentu mengejutkan karena menyebut nama Indonesia. Apakah ini tanda ia menyinggung pidato Presiden Prabowo secara positif, ataukah menyinggung secara negatif? Namun yang pasti, pidato Presiden Prabowo yang begitu tegas dan lantang telah berhasil membuat dukungan terhadap Palestina semakin menguat di dunia internasional demi terciptanya perdamaian. Here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population. Here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population. 7. Negara yang tak walk out. Terdapat sejumlah negara yang tetap berada di dalam ruangan dan tetap mendengarkan dengan setia sekaligus memberikan dukungan penuh bagi Israel. Beberapa negara yang tak walk out tersebut diantaranya yaitu Kanada, Argentina, Mikronesia, Nauru, Tonga, Palau, dan Kepulauan Marshall. Sebagian besar merupakan negara-negara yang berada di Oseania atau Samudra Pasifik. Sahabat angkeran data, itulah 7 fakta di balik Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang tiba-tiba menyebut nama Indonesia di dalam pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 2025. Menurut kalian, apakah Netanyahu menyebut Indonesia secara positif ataukah menyebut secara negatif? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga two-state solution segera terwujud agar segera tercipta perdamaian dan solusi yang terbaik bagi Israel dan Palestina. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.